Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan apa kabar semuanya? Salam hangat, jabat erat. Udah nonton tayangannya sebentar tadi kan? Itu baru cuplikan ya. Itu yang akan saya bahas sekarang ya. Banyak orang yang approach ke saya, rata-rata pemanah dan rata-rata coach ya. Mereka bilang sama saya, "Bah, bikin dong biomechanical analysis ini yang dibutuhin sama para coach, ini juga dibutuhin sama pemanah ya kan. Kalau kita ada maka akan sangat baik ya, bisa bermanfaat." Oke, kemudian saya tanya, untuk membuatnya oke lah, fine ya, modal saya ada, yaitu saya lumayan cukup lah berkecimpung di dunia panahan ya, walau nggak lama, baru sejak Juli 2018, berarti baru sekitar berapa? Hampir 4 tahun ya, belum sampai sih gitu kan. Nah, kemudian kalau untuk di bidang komputernya ya saya lumayan kali ya, dari tahun 85 berarti sekarang sudah sekitar 36-37 tahun berkecimpung dan udah banyak bikin aplikasi macam-macam. Oke lah ya, bisa ya. Membuat aplikasinya tidak ada masalah. Tetapi sekarang untuk mencari tahu apa manfaatnya dari pembuatan biomechanical analysis ini, itu bagi si pemanah dan bagi kita, itu yang ingin saya ketahui. Dengan demikian saya bisa membuatnya nanti tidak salah kaprah ya, tidak jadi aneh ya. Saya harus bisa membuat, mungkin mengembangkan yang kayak gimana gitu loh. Sebelum saya mengarah ke sana, selalu akhirnya saya tanyakan ya sama yang approach ke saya, apa sih harapannya dari biomechanical analysis ini ya, manfaatnya gitu. Dibilang bisa memantau gerakan atletnya. Oke, itu menarik. Berikutnya apa ya, bisa melakukan analisa terhadap gerakan atletnya. Oke ya, bisa mengetahui kesalahan atletnya. Wis, keren, sampai tahu alatnya, dan ini lumayan berat nih bisa untuk tahu kesalahannya. Sampai yang terakhir kemudian meningkat lagi, dia bilang bisa mengkoreksi, bukan hanya tahu kesalahannya tetapi bisa mengkoreksi ya, dan sampai bisa mengembangkan kemampuan si atletnya. Alat ini bisa mengembangkan, iya bah, that's good. Apalagi buat panahan kita, kalau kita bisa semakin maju dan Indonesia bisa lebih maju dibanding negara lain, apa sejajar lah, lumayan kan. Apalagi prestasi kita di yang kemarin Olimpiade lumayan kan gitu loh. Oke, kalau gitu saya coba deh gitu ya. Kemudian saya galang, saya cari di internet gitu, banyak berbagai referensi, termasuk saya dapat minta masukan dari orang yang pernah mengusulkan pada saya, mau pakai software yang apa ya. Satu, saya nggak ada yang saya sebut lah, nggak enak nyebutinnya. Yang satu bilang pakai yang depannya pakai C. Oh ya, gitu loh. Ini bisa bah, di sini bagus. Oke, saya lihat. Kemudian apa lagi? Oh, ini apa? Ada yang depannya pakai K. Ini open source. Saya lihat. Oke. Ya, ada juga di situ. Dan beberapa lagi, apa lagi beberapa. Ya. Nah, saya coba software itu, benar-benar saya coba. Saya install, kemudian saya coba. Ya. Tahu nggak apa yang saya temui? Semuanya hanya memenuhi yang pertama, yaitu bisa memantau gerakan atletnya. Ya, softwarenya tersebut tidak bisa menganalisa gerakan atletnya dalam konteks softwarenya yang menganalisa loh. Yang kedua, tidak bisa mengetahui kesalahan atletnya. Dan yang ketiga, bahkan tidak bisa mengkoreksi, bahkan tidak bisa mengembangkan. Jadi cuma bisa memantau. Terus saya bilang, kalau bisa memantau, kenapa Anda bilang ini bisa mengkoreksi? Ya ini loh, dikasih lihat nih, kan sekarang kita bisa mantau nih dengan gerakan sini. Coba deh, saya bilang, nih sudah saya hasilkan dari softwarenya. Dikasih lihat, inilah ini gerakannya. Jadi semua yang minta saya biomechanical analysis ini, semua sama saat ngomong soal perbaikannya itu di diri dia. Ini suatu paradigma yang salah bagi para coach
punten yang udah minta sama saya ya, kalau pemikirannya bahwa softwarenya bisa melakukan analisa, bisa mengkoreksi, bisa meningkatkan, itu salah. Softwarenya tersebut tidak bisa. Yang bisa mengkoreksi adalah kitanya, coachnya atau atletnya. Ya, dan softwarenya pun tidak bisa memberitahu kesalahan. Kenapa? Softwarenya melihat kesalahannya, dan di sini softwarenya menayangkan apa yang digerakkan sama si atlet, kemudian akhirnya softwarenya bisa memberikan referensi, yuk salahnya di sini. Buktinya tembakannya jadi melenceng. Jadi referensi salah itu bukan dari gerakannya, tetapi referensi kita selalu salahnya apa? Dari arah tembakan. Fair ya? Jadi bahwa kita lihat semakin kita bisa menembak ke arah yang tengah, titik X, makin dekatlah 10 gitu, otomatis itu gerakan yang benar, tembakan yang benar, karena buktinya benar. Tapi gerakan yang manis, kalau umpamanya kemudian tembakannya nggak kena tepat, ya melenceng ke samping, at least dia grouping ya, berarti dianggap salah, berarti tinggal aimingnya. Saat aiming diubah tidak sedemikian mudahnya aja aiming diubah, ternyata gerakan apa segala juga akhirnya berefek. Ya, nah, jadi hal-hal yang lain yang berkaitan dengan itu yang harus diupayakan para coachnya. Oke, kalau demikian saya bilang saya bisa bikin software, saya bisa bikin lah solusinya kayak gitu. Apa yang saya bikin, saya kasih lihat tayangan penuhnya ya. Ini yang sudah saya bikin. Dan ini nggak pakai software yang lain, ini pakai cara saya. Ya, selamat menyaksikan. Oke, Anda udah saksikan itu, ya. Itu tidak pakai software yang depannya pakai K, itu nggak pakai yang depannya pakai C, dan itu nggak pakai dan depannya satu C juga, dan namanya C juga, ya. Kemudian ada ekspresnya itu dan lain sebagainya lah, macam-macam, ya. Itu semuanya pakai C-nya yang apa? Yang caster atau yang Apuah punya yang A lah kita bilang, ya. Nah, tetapi gunanya sama, yaitu untuk memantau. Oke. Nah, kemudian apa yang bisa disolusikan dari di sini? Jadi dengan solusi ini, ya, tidak perlu harus saya melakukan perekaman. Jadi bisa Anda atletnya sendiri ataupun langsung coachnya yang melakukan perekaman terhadap objek atletnya yang lagi memanah. Kemudian hasilnya diberikan kepada saya. Untuk saya berikan ulasan, saya lakukan editing semuanya biar sampai sama, biar kelihatan kayak gini. Kemudian nanti saya berikan hasilnya. Oke? Ya. Sayanya tidak akan memberikan analisa terhadap situ karena Anda yang coachnya, Anda yang melakukan analisa. Kalau saya ikut campur berarti saya involve terhadap Anda, terhadap atlet Anda. Padahal saya sendiri belum kenal atlet Anda, saya nggak tahu kemampuan dia, dayanya dia, kemudian latihannya dia seperti apa, jarak yang biasa dia lakukan berapa banyak dan lain sebagainya, kemudian handicapnya dia, permasalahan dia apa, saya nggak tahu. Dengan sekian banyak saya nggak tahu dengan kondisi dia, mengapa saya harus memberikan suggestion? Nggak valid. Siapapun tidak valid, hanya biasanya perakiraan, biasanya kayak begini, biasanya kayak gitu, kan pakai biasanya. Everybody can do that. Tetapi dalam konteksnya adalah memberikan analisis yang dari sini, secara digitalnya tidak memberikan analisa itu. Clear ya? Nah, apa yang harus Anda lakukan kalau Anda mau menggunakan yang solusinya di sini? Toolsnya ini tidak akan saya berikan kepada Anda. Ini akan saya operasikan. Kenapa?
Untuk mengoperasikannya butuh presisi yang tinggi. Kalau Anda pakai handphone melakukan review yang kayak gini, pasti nggak presisi, beneran deh. Gitu ya. Ya percayalah ya, kalau saya bilang saya udah puluhan tahun, jadi saya tahu lah apa yang kira-kira bisa dilakukan sebuah gadget sama sebuah perangkat yang lebih gede. Jadi minimal harus yang pakai PC, karena kita bisa lebih gede. Softwarenya sendiri ya, saya pakai software saya compile, saya jalankannya di PC. Bisa juga saya operate-nya mungkin dari tablet misalnya, itu nggak ada masalah. Tapi tidak dari gadget, dari HP yang cuma ukuran 5 inch ini, enggak. Ya, dan apa yang harus Anda rekam? Anda harus merekam sendiri atletnya. Ya, jadi ukuran atletnya di sini tidak boleh kejauhan. Misalnya ini atlet ini kepala, ini badan, dan ini ujung ininya ya, ujung limbsnya. Tidak bisa kejauhan yang dari sini. Tidak bisa juga kedekatan sampai nggak kelihatan kakinya. Harus minimal kakinya juga kepantau di sini. Nah, gini. Kakinya kelihatan dan ujung limb stripnya jadi kayak kelihatan. Nanti yang satunya di-shoot dari belakang. Juga yang sama. Kakinya kelihatan, ini sama. Nah, nanti softwarenya yang akan menjajarkan yang seperti ini. Oke? Ya, kemudian target harus ada. Kita tidak valid untuk memantau gerakannya si atlet segala kalau kita tidak melihat hasilnya tadi. Percuma dia gerakannya manis, hanya dia berupaya untuk kelihatannya dia nembaknya benar, ya jadi biar action aja, tetapi hasilnya tidak benar. Yang kita butuh adalah hasilnya. Dan tahu nggak? Jadi ternyata setelah orang-orang yang saya coba untuk dipantau pakai aplikasi, pakai software, pakai kamera, ya kemudian pas saya udah review, gerakannya karena kita tahu mau dipantau sama kamera, dia gerakannya manis, tapi tembakannya akhirnya ngaco. Ya, nah dari sini kita bisa ngelihat bahwa dia harusnya sekarang melihat si kamera-kamera ini sebagai pihak-pihak lain yang menyaksikan dia saat nanti di turnamen. Ya, dia jangan berpikirkan bagaimana gerakannya bagus, tetapi bagaimana menembak yang bagus mengenai sasaran. Dan ditembak di situ rata-rata kita pahami dengan gerakannya yang cukup baik, ya karena semakin proper, semakin konsisten, ya bisa menjangkau tujuannya ya sudah, ya. Kemudian untuk di targetnya, nembaknya tidak perlu kameranya kedekatan, nanti pas kena panah nyasar, kena kameranya jebol ya. Dari agak jauh nggak apa-apa, tetapi si kameranya dibikin agak zoom sedikit untuk bila mendekati di area si targetnya, target jadi kelihatan. Ya jadi kamera bukan ada jauh, tapi di zoom kan akhirnya kan juga bagus dan kemudian kameranya aman. Ya, itu bisa dilakukan. Selebihnya apa? Tidak perlu bajunya misalnya kontras, misalnya dia harus pakai baju putih dan backgroundnya yang gelap. Enggak, background bisa apapun. Ya, yang penting adalah bajunya itu tidak tersamar dengan warna background. Jadi kalau background lagi pepohonan hijau-hijau, jangan yang direkam pakai baju hijau, pakai yang lain dong, merah, orange kayak putih atau apa. Jangan hitam karena dominasi semuanya banyak yang ke arah hitam. Kalau bisa jangan yang hitam. Kemudian tidak mungkin saya bisa pantau yang menggunakan jilbab. Jadi mohon maaf yang menggunakan jilbab atau baju-baju longgar tidak bisa dipantau, diberikan review di sini untuk gerakannya, ya. Karena apa? Nggak akan kelihatan, percuma, nggak akan efektif. Ya, jadi dia harus yang mampu bisa pakai baju yang ngepas. Nggak harus telanjang, tapi minimal pakai baju ya jersey yang ini yang full, kemudian bisa kelihatan dari rentangannya. Oke, ya. Nah, waktu yang dari belakang juga sama ya, tidak harus dengan background yang sangat kontras, tapi yang penting adalah kelihatan perbedaannya, ya. Rekamnya sedapat mungkin itu direkam dengan resolusi yang lumayan dari ponsel. Jadi HP-HP yang resolusinya kurang baik ya tidak akan maksimal juga mereviewnya dia di sini. Dia harus yang punya resolusi yang bagus. Dari intinya semua nanti apa yang bisa saya berikan? Saya akan bisa memberikan grid-nya. Saya kasih grid kayak gini nih. Nih, kan di sini grid-nya gitu ya. Dan untuk saya kayak di kerangkang. Halo, saya di kerangkeng. Geser grid-nya. Nah, selain yang dari situ juga kalau ada yang mau pakai sudut boleh, tetapi biasanya sudut untuk tembakan yang antara sikut sini dan kemudian yang tangan yang kiri bawaan itu hanya valid untuk kalau kita mau mereview pakai recurve. Tapi kalau barebow percuma diriki sudutnya, karena apa? Kalau pakai recurve kan standar semuanya begini pas ngarik taruh di dagu jadi kelihatan sudutnya. Tapi kalau barebow, kadang dia anchornya ada yang di pipi lah, ada yang di bibir lah, ada yang di belakang sebelah mata lah, ada yang di belakang kuping lah, ada yang di jauh dagu lah, di rahang, ada yang di dagu dan lain sebagainya. Nah, perbedaan-perbedaan tersebut otomatis memberikan perbedaan sudut ya antara dia dengan ujung arrow ataupun misalnya dengan pivot pointnya si
gripnya ya, atau si titik plunger-nya, sampai juga kasih tangan ya bawah handnya. Ini kan berbeda, otomatis jadi sudutnya akan berbeda-beda. Tetapi paling tidak kalau mau dipantau dari situ, kita bisa ngelihat seberapa konsisten tembakan-tembakan dia atau tarikannya dia selalu membentuk sudut yang sama. Oke, nah dengan grid-grid tersebut nanti kelihatan gerakannya dia, kalau dia bergeser dikit atau banyak kelihatan. Ya, oke. Lalu apa untungnya pakai biomechanical analysis dibandingin mata biasa? Coach yang lain bilang, oh saya bisa pakai kayak gini, dari dulu saya ngelatih. Ya, Anda ngelatih nggak bisa sendirian, Anda butuh mata orang yang di belakang atau yang di mana, apalagi mesti yang dari atas. Semakin baik yang dari atas. Nah, dari atas kan nggak mungkin asisten Anda gantung di atas, mesti pakai kamera. Nah, dengan kamera otomatis dia bisa melakukan perekaman secara exact. Tetapi kalau hanya pakai mata asisten, gimana nih si Encep tadi nembaknya gitu? Ya Bapak, goyang sedikit ke sini. Seberapa banyak goyangnya? Ya sedikit-sedikit itu berapa? 5 cm kah, 2 cm kah, 2 mili kah, atau 2,5 mili, atau berapa? Itu semuanya ada referensinya. Nah, karena dia tidak biasa ngepas ngeliatnya, jadi pakai perakiraan, yang penting bisa jawab. Asistennya jadi cuma ngomong, oh segini gerakannya gini, padahal belum tentu benar. Dengan software ini otomatis kita bisa melihat pergerakannya itu perbedaannya berapa, dari gridnya ke berapa, itu kelihatan ya. Nggak cukup precise sampai satu grid itu satuannya berapa, nggak perlu pikir kejauhan situ, yang penting ada jedanya. Jadi kita ketahuan ya jedanya antara grid di situ dan pergerakan dia seberapa banyak. Goyang adalah goyang. Ingat, di panahan 1 mili di sini kita geser atau 1-2 mili, di target 18 meter bisa sampai 4 cm loh. Nggak percaya? Coba aja hitung sendiri. Ya, pergerakannya bagaimana gesernya. Apalagi kalau si tangan depannya itu yang goyang, di sini udah pas, dia nggak goyang, tangan depannya yang goyang. Nah, untuk memantau tangan depan dari depan, kan nggak mungkin asisten Anda untuk berdiri di depannya untuk ngeliatin tangan depannya goyang apa enggak kan? Harus dari atas. Oh bisa bah dari samping tangan goyangnya misalnya kayak gini, gitu kan, dari samping. Nah, dilihat goyangnya, kalau goyangnya ke sini nggak akan gitu kelihatan, goyang atas bawah ataupun goyang-goyang gini kelihatan nggak konsisten. Tapi saat goyangnya ke kiri kanan nggak gitu kelihatan. Ya, nah dengan pantauan dari atas itu bisa kelihatan. Oke, nah dari situ nanti kita kasih lihat tayangannya semua bisa pakai slow motion, bisa. Nah, seberapa slow? Mau agak slow kayak tadi tuh agak slow karena buat tayangan aja, tapi mau dibikin flow slow biar kelihatan pelan banget gitu juga bisa. Ya, nah sebaiknya juga yang kita lihat adalah full tarikannya. Ya, pada saat situ titiknya, saat dia sebelum rilis. Mau sebaik-baiknya dia narik begini, pas mau rilis atau pas mau rilis bomnya kayak gimana, itulah yang menjadikan efek tembakannya kan, bukan dari tarikannya tetapi saat dia rilis ya. Nah, selain dari situ adalah kita bisa memantau juga mengenai sudut udah, tarikannya udah, durasi ya. Durasi gerakannya, seberapa lama dia hold atau seberapa lama dia menarik, karena semakin lama itu otomatis energi dia semakin keluar ya. Nah, untuk lihat durasinya itu nggak perlu sampai milisecond. Ya misalnya gerakan ini nih, Anda lihat angkanya di sini, ya. Saya kasih itu pakai milisecond. Sekarang saya kasih lihat di sini gerakannya dengan tanpa milisecond, tapi kelihatan pakai diagram aja. Ya. Di sini kelihatan ada lingkarannya. Itu sudah cukup. Dengan lingkaran ini kita tahu paling tidak dia sudah sampai sekian detik apa enggak. Percuma kita kasih presisinya sampai ada milisecondnya apabila ternyata si atletnya itu toh kan nggak bisa ngukur. Misal Anda lihat pas ukurannya cara dia ngehold, wah Anda holdnya itu dari komputer itu kelihatan Anda 4 detik 38 second. Itu dipercepat ya, dikurangi sampai berapa Coach? Kalau bisa 4 detik 12 milisecond. Ya kali, gila kayak gitu. Enggak lah. Ya nggak mungkin kita pakai milisecondnya, tetapi paling tidak kita cuma ngomong kan, kalau bisa jangan 4 detik, bikin 3 detikan lah. Ya biar nggak terlalu capek misalnya. Kayak gitu kan. Ya. Jadi itu kenapa saya menggunakannya selalu timernya itu cukup yang pakai lingkaran. Gridnya saya bikin tadi Anda lihat yang ada tebel tipis karena itu lebih baik dipantau daripada yang sejajar semua. Ya. Nah, nanti kalau untuk yang slow motion bisa kita slow motion saat dia mulai mau rilis atau slow motion dari awal, tergantung pesanannya. Nah, cara kerjasamanya nanti si coachnya setelah melakukan perekaman di sini, coachnya itu kirim kepada saya dan kasih tahu mau dilihat apanya di slow motionnya ataupun di sudutnya ataupun yang di mananya itu nanti ada list. Saya berikan listnya, kemudian Anda bisa
ajukan di situ, bukan ajukan, jadi saat mau memesan ini tolong dipantau ininya ini. Nanti saya lakukan review. Kenapa saya berikan tools yang kayak gini? Lebih baik saya yang langsung melakukan review, karena dengan demikian presisinya lebih jelas. Karena saat kita ngitung gerakan, kalau kita belum tepat, ini gerakannya masih gerak, tangannya masih gerak, tapi kita udah matikan, ataupun sesudah gerak udah lewat, mari kita matikan, otomatis nggak presisi. Tetapi kalau kita dengan trik tertentu, kita bisa benar-benar presisikan seberapa tajam gerakannya. Ya, nah dengan demikian pun kalau tersentral, saya bisa mensupport siapapun di berbagai kota manapun, itu bisa saya support untuk saya review. Ya mungkin nggak hanya saya sendiri, sama orang-orang tim saya yang udah ahli di digital. Ini nanti saya terapkan di anak buah saya di DIMA, Disabilitas Maju. Mereka orang-orangnya adalah orang komputer disable, tetapi mempunyai kemampuan mata dan analisa kerjaan komputernya cukup mumpuni dan presisi. Dan itu saya melakukan pemantauan, saya melakukan supervisi. Jadi reviewnya dia cukup baik. Dengan demikian kalau ada banyak request dari berbagai tempat pun, supportnya itu bisa lebih cepat. Ya, nah kemudian nanti kita bisa berikan evaluasinya bertahap. Yang penting sekarang untuk tahap awalnya ngasih lihat gambarnya apanya dulu, level gerakan kombinasi. Karena mengkombinasi target, orang, dan kemudian dari sisi belakangnya jadi 1, 3 ini aja nggak gampang. Itu ya butuh waktu gitu loh. Tapi kemudian nanti nambahin gridnya, nambahin yang lain-lainnya, itu suatu ornamen tambahan lagi bisa diberikan kemudian. Ya, nah kemudian saya mungkin tidak akan bekerja sama dengan semua coach, dan situ juga waktunya nggak kepegang. Paling tidak bagi yang berminat untuk bekerja sama, saya membuka opportunity di sini. Ayo kita coba tingkatkan kemampuan atlet kita dengan analisa yang berbasis geomechanical analysis. Tetapi sekali lagi jangan melihatnya bahwa alat ini melakukan analisa, alat ini melakukan pengembangan. Enggak, yang melakukan pengembangan semuanya adalah coachnya masing-masing. Ya, selebihnya kalau ada mau pertanyaan, mau ada diskusi, silahkan japri aja, nanti kita review lagi. Ya, kita lihat ya di sini, dan saya akan nanti tetap mengembangkan yang solusi ini untuk otomatis bisa lebih bermanfaat, lebih luas, bisa untuk kasih masukan-masukan kira-kira apa yang bisa yang dibutuhkan sama para coachnya. Itu saja. Semoga amanah, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang terlalu cepat, mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang deskriptif. Saya sekedar mau ngomong cepat aja biar kemudian nggak terlalu panjang videonya ini. Ya, selebihnya yuk kita japri, jangan terlalu bahas juga banyak di grup, nanti jadi rame di grup. Tapi kalau kita mau bahas bersama-sama, ayo aja. Ya, semoga Panahan Indonesia lebih maju, semoga kita semakin lebih berkembang, pada akhirnya kita bisa memberikan yang terbaik bagi negara kita. Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit ya. Salam hangat, jabat erat.